Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatul Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sekarang kita eh, masuk pada ayat yang ke-38 ya. Kita mulai dari ayat yang ke-38 ya. Pada pekan lalu kita sampai pada ayat yang ke-37. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-38 dari surah Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yaitu ayat yang ke-38. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, termasuk juga iblis, untuk turun ke bumi. Ya, kenapa? Karena Adam menyelisihi perintah Allah, yaitu apa? Menyelisihi larangan Allah untuk tidak mendekati pohon, ya. Tetapi Adam justru mengikuti bisikan godaan iblis. Maka Nabi Adam pun dan istrinya karena tidak mentaati larangan Allah, maka Nabi Adam pun mendapatkan hukuman, yaitu diturunkan ke bumi. Begitu juga dengan iblis. Iblis juga dihukum oleh Allah ke bumi, untuk diturunkan ke bumi, ya karena iblis tidak mentaati Allah. Yaitu apa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya tatkala Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap Adam atas kemuliaan Adam atas mereka, tapi iblis justru dia enggan dan sombong, ya tidak mau sujud kepada Adam. Yang kedua, iblis juga diponis turun ke bumi karena iblis telah menggoda Adam untuk memakan atau mendekati pohon yang Allah larang untuk didekati. Berarti iblis berani menentang Allah. Allah melarang, tapi justru iblis yang memerintahkan atau menggoda Adam untuk mendekati pohon tersebut. Sehingga iblis pun diponis oleh Allah untuk turun ke bumi itu. Ya, Allah mengatakan dalam ayat ini, "Qul nahbiqu minha jami'a." Kami mengatakan, turunlah kalian semuanya dari surga. Ya, jadi yang mana asalnya mereka semua di surga, ya, tetapi karena mereka tidak mentaati perintah Allah atau melanggar larangan Allah, maka semuanya diturunkan
ke bumi. Ya, dari situlah sehingga Nabi Adam pun berkembang, apanya berketurunan sampai kita sekarang ini kita merupakan adalah anak cucu Adam. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, kemudian Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Namun jika datang kepada kalian yang bersumber dari aku petunjuk, ya, yaitu petunjuk yang bersumber dari aku, ya, datang kepada kalian, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, maka barang siapa yang maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan janji fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak akan tertimpa rasa takut dan juga tidak akan bersedih. Maksudnya dia tidak akan tertimpa rasa takut terhadap apa yang dia akan hadapi nanti di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, dan juga mereka yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan bersedih seandainya dia meninggalkan dunia ini, dia tidak meraih apa yang dia inginkan dari kesenangan-kesenangan dunia yang belum dia capai, lalu dia meninggal dunia, maka dia tidak akan bersedih. Kenapa? Karena Allah SWT akan gantikan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan di dunia yang belum dia raih atau yang belum dia dapat. Ya, jadi ini janji Allah ya. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, ya, mengikuti kalau petunjuk Allah yang kita sebagai umat Rasulullah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah karena kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan diliputi rasa takut, ya, terhadap apa-apa yang akan kita hadapi di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita, dan juga kita tidak akan diliputi rasa kesedihan tatkala kita tidak meraih kesenangan-kesenangan dunia di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang lebih baik, yang kekal abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga janji Allah yang lainnya disebutkan dalam surat Toha, ya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia, kata Allah, tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Ya, tidak akan tersesat di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak Allah akan mudahkan langkahnya untuk masuk surga, jalannya untuk menempuh surga. Begitu juga dia tidak akan sengsara hidupnya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, yaitu kan apa? Di hari akhirat dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4, ya. Saya ulangi lagi ya, ada 4. Yang pertama, kita tidak akan diliputi rasa sedih, rasa takut terhadap masa depan yang akan kita hadapi. Yang kedua, kita tidak diliputi rasa sedih atas apa yang kita belum meraih di dunia ini. Yang ketiga, kita tidak akan tersesat di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Yang keempat, kita tidak akan sengsara di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Allah akan siapkan kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tidak mungkin Allah ingkari janjinya. Jika Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ayat 29 ya. Ini ayat yang ke-29 dari surah Al-Baqarah. Adapun orang-orang yang kafir, nanti orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, orang-orang yang menolak Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzdzabu biayatina,
dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka menolak ayat-ayat kami, tidak mau menjalankan ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, larangan-larangan kami mereka tidak tinggalkan, maka kelak mereka menjadi penghuni neraka. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka yang mana mereka akan kekal abadi selama-lamanya di hari akhirat kelak. Ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, tidak menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai petunjuknya, tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal abadi. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya. Ikhwatal Islam, azakullah, ini sudah jelas ya, peringatan dari Allah kepada umat manusia. Ya, kalau umat manusia itu memilih kekafiran, memilih pengingkaran, ya pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, tidak menjalankan ayat-ayat Allah, ya tidak mempercayai ayat-ayat Allah, ya tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan larangan-larangan Allah sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan kekal selama-lamanya. Ya, kemudian ayat yang berikutnya, ayat 40. Ya Bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ya, anak cucu Israel. Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub ini punya nama lain namanya Israel. Israel itu bahasa bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani berasal dari Ahlul Kitab yang artinya hamba Allah. Sama dengan Abdullah ya, hamba Allah. Kalau bahasa Arab kan Abdullah. Ya, tapi kalau bahasa Ibrani ya dia berarti Israel. Israel itu artinya Abdullah, ya hamba Allah. Jadi yang dimaksud dengan sini Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini adalah anak daripada Nabi Ishak. Ya, Nabi Ibrahim memiliki dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini mempunyai anak yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, kalau tidak salah 12 ya, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail, ya maka keturunannya yang jadi nabi cuma satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak beliau atau cucu beliau ya yang kesekian. Kurang tahu berapa jaraknya, yang penting dia termasuk keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Bani Israel, keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hendaklah kalian, wahai Bani Israel, mengingat-ingat ya nikmatku yang saya telah berikan kepada kalian. Ya, baik nikmat dunia, apalagi nikmat akhirat, nikmat hidayah, nikmat Alkitab, kitab Taurat, kitab Injil yang telah diturunkan kepada mereka, ya diberikan mereka kelapangan hidup di dunia ini, akhirat berupa petunjuk ya dari para nabinya. Allah SWT katakan kepada mereka, ingatlah nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah perjanjianku. Artinya perjanjianku kepada kalian untuk mengimani bahwasanya aku adalah, kata Allah, aku adalah satu-satunya yang berhak untuk sembah dengan penuh kecintaan dan betul dengan penuh ketundukan, penuh rasa takut dan rasa harap, ya, untuk kalian beriman kepada para nabi termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata Allah, ufi bi ahdikum, maka saya akan sempurnakan juga perjanjian kalian. Artinya Allah SWT akan berikan balasan yang setimpal, balasan yang apa namanya, yang lebih baik dari apa yang dia perjanjikan kepada Allah, yaitu untuk mentaati Allah, untuk beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepada akulah hendaklah kalian takut. Ya, jangan, artinya kita sebagai manusia ini jangan takut kepada siapa-siapa,
kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, kita takut kalau kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Artinya kalau kita komitmen di atas agama Allah, petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan rasa aman, perlindungan dan pertolongan kepada kita. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sebagaimana firman Allah, jika kalian, kata Allah, menolong agama Allah, menjaga agama Allah, membela agama Allah, mengamalkan agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan Allah akan meneguhkan, mengokohkan kaki-kaki kita menghadapi musuh-musuh kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa takut, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melanggar larangannya, tatkala kita tidak menjalankan perintah Allah, maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa la takunu awwala kafirin bih, wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi kepada Bani Israel untuk beriman kepada apa yang telah diturunkan ya setelah mereka, yaitu Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Israel ini khususnya ya Bani Israel yang ada di Madinah ya, Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, yaitu umat Yahudi khususnya yang tinggal di kota Madinah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran, ya, untuk beriman kepada Al-Quran, untuk beriman kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Musaddiqan lima ma'akum. Karena Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada mereka, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil yang belum diubah-ubah oleh tangan-tangan manusia. Maka Al-Quran telah membenarkan isi-isi yang terdapat dalam ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi ingat ya, kitab Taurat dan Injil yang belum diubah oleh tangan-tangan manusia. Artinya kitab Taurat dan Injil yang masih asli itu telah dibenarkan keberadaannya, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, ya, isi-isi kandungannya oleh Al-Quran. Ya, oleh karena itulah, karena Al-Quran dan Injil dan Taurat itu yang masih asli tentunya, itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang berlawanan, tidak ada yang bertentangan. Oleh karena itu, karena tidak bertentangan, karena semuanya bersumber dari Allah, ya, selama dia masih asli, kitab apa namanya, kitab Taurat yang masih asli, kitab Injil yang masih asli yang ada pada Bani Israel itu, maka dia harus, konsekuensi dia harus beriman kepada apa namanya, kepada Al-Quran, ya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kenyataannya Bani Israel itu menolak Al-Quran kan, ya. Jadi umat Yahudi, umat Nasrani kan menolak Al-Quran. Mereka tidak mempercayai Al-Quran itu. Iya. Seandainya dia mempercayai Al-Quran, maka dia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apa yang terjadi? Dia justru menolak Al-Quran, menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, azakullah. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian, wahai Bani Israel, menjadi orang-orang yang pertama kali mengkufuri Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Ini warning yang keras ya, ya, kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel ini kan Allah sudah berikan Taurat kepada mereka, Injil, ya. Mestinya dia yang lebih tahu tentang Al-Quran, tentang siapa itu Rasulullah SAW. Karena sifat-sifat Nabi, bahkan nama Nabi pun disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil, bahwasanya akan muncul nanti seorang Nabi bernama Ahmad. Itu kan disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Injil. Oleh karena itulah Allah mewanti-wanti, janganlah kalian justru mengkufuri Al-Quran itu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali mengkufuri Al-Quran. Mestinya kalian itu menjadi orang yang pertama kali menerima Al-Quran, ya, orang yang pertama kali terdepan, ya, membenarkan isi Al-Quran, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun, dan janganlah kalian membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, itu apa? Harga yang murah ini adalah tentang jabatan, harta, kedudukan, wanita, tahta. Artinya jangan kau menukar ayat-ayat Allah itu dengan kepentingan-kepentingan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara. Tapi apa yang terjadi? Justru Bani Israel itu lebih memilih kepentingan dunia, kesenangan dunia daripada ayat-ayat Allah, daripada mengikuti daripada ajaran Al-Quran. Mereka tidak mengikuti ajaran Al-Quran demi untuk mendapatkan meraih daripada kesenangan hidup di dunia yang sementara itu. Ini ikhwata Islam, azakullah. Wa antum wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah kata Allah hendaklah kalian takut. Ya, artinya kita jangan takut kepada siapapun, kita hanya takut kepada Allah. Kita takut kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah, kita takut jika kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang berikutnya 42, Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau wahai Bani Israel ia mencampur adukkan antara hak dengan kebatilan, ya, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian itu tahu kebenaran, ya. Jadi eh, orang-orang Bani Israel ini memiliki dua sifat ya berdasarkan ayat ini, yaitu apa? Dia mencampur adukkan antara hak yang batil, ya, hak yang batil itu dicampur adukkan. Yang kedua, mereka menyembunyikan kebenaran. Dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Dia tahu karena telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Tapi justru mereka menyembunyikan kebenaran. Ya, mereka menyembunyikan kebenaran. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sedangkan mereka mengetahui bahwa itu kebenaran, tetapi dia justru menyembunyikan kebenaran karena itu tadi, karena mereka lebih memilih kepentingan dunia, kenikmatan dunia sesaat, ya, untuk mendapatkan namanya kedudukan, harta, ya, dan yang semisalnya, ya, dan dia rela menyembunyikan kebenaran dan mereka rela untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian yang berikutnya dalam ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u marraqin. Ya. Kemudian Allah mengatakan, hendaklah kalian wahai Bani Israel ya mendirikan sholat, mengerjakan sholat dan membayar zakat, dan hendaklah kalian ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya, artinya melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk melaksanakan sholat. Sholat ya. Kemudian juga untuk mengeluarkan zakat. Sholat ini adalah ibadah badan, ya, sedangkan zakat ini adalah ibadah harta. Jadi Allah memadukan ya dua ini ibadah badan yaitu berupa sholat dan ibadah harta berupa zakat. Dan juga Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Di sini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib ya, khususnya bagi laki-laki. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian menyuruh orang-orang ya untuk berbuat kebajikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab? Afala taqilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Kekuatan Islam, azakullah, ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada Bani Israel, jangan sampai mereka itu menyuruh orang untuk berbuat kebajikan, untuk menyuruh orang melaksanakan perintah-perintah Allah, sedangkan mereka pun melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu mengetahui ilmunya, mereka membaca Alkitab. Ya, afala ta'qilun, oleh karena itu Allah mengatakan kenapa kalian tidak memikirkannya dengan akal-akal kalian dengan secara baik. Ikhwatal Islam,
Azakallah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait penjelasan dari surah Al-Baqarah dari ayat ke-38 sampai ayat ke-44. Ya, sebelum saya tutup, saya kasih waktu ya yang mau bertanya dipersilahkan. Bisa secara langsung ataupun lewat grup chat. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekali lagi, tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW, janganlah kita mencontoh umat Yahudi dan umat Nasrani dari kalangan Ahlul Kitab, yang mana mereka adalah orang-orang yang mencampur baurkan antara hak dan kebatilan, dan mereka juga menyembunyikan kebenaran. Mereka juga tidak menepati janjinya dengan Allah untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Al-Quran, untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak menepatinya. Ya, ini adalah warning juga bagi kita sebagai umat Rasulullah, jangan sampai kita menyerupai umat Yahudi. Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum dalam masalah akidahnya, penyerupaan dalam masalah akhlaknya, dalam masalah pemikirannya, dalam masalah ibadahnya, sifat-sifatnya, maka kita akan termasuk golongan mereka. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, kita harus menjadi seorang pengikut Muhammad yang benar-benar kita komitmen dan konsisten menjalankan ajaran Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari kami. Kami ucapkan atau mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira pada para ikhwah yang sudah hadir di acara kegiatan kajian tafsir ini. Mohon maaf ya, barangkali agak cukup malam ya, sudah mendekati larut malam ini ya. Kami undur ya karena kami ada kegiatan tadi yang tidak bisa juga kami tinggalkan, makanya kami undur setengah jam dari waktu biasanya. Mudah-mudahan di pekan depan bisa lebih on time lagi insya Allah. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala ganjaran yang lebih baik lagi. Ya, insya Allah insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama dan kajian-kajian kami yang lainnya. Insya Allah akan kami kirimkan juga di sini rekamannya lewat via YouTube. Silakan yang mau men-share-nya, silakan di-share-share eh, kajian kami lewat YouTube itu. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.